Dipersembahkan oleh Pemirsa, ekonomi syariah merupakan isu hangat yang tengah diperbincangkan karena memiliki sejumlah kelebihan. Indonesia dengan mayoritas penduduk umat muslim dinilai sangat berpotensi untuk mengembangkan ekonomi syariah. Selain dalam negeri, negara-negara Islam di dunia juga tengah gencar bekerja sama untuk mendukung implementasi ekonomi syariah. Untuk membahas mengenai masalah ini, kita akan langsung berbincang dengan Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia, Bapak Erwin Haryono. Pak Erwin, terima kasih telah hadir bersama kami dan berbincang di Berita Satu. Ini Pak Erwin, Bank Indonesia baru saja menggelar pertemuan dengan para gubernur bank sentral dan juga otoritas moneter negara-negara OKI. Nah, dengan tema stabilitas keuangan, kebijakan makroprudensial dan juga pendalaman pasar keuangan seperti itu ya. Nah, ini kesepakatannya apa saja yang kemudian telah dicapai, Pak? Terima kasih Mbak Rara. Kalau boleh sedikit sebelum itu Mbak Rara, jadi memang kita ada kegiatan internasional yang cukup besar tanggal 4 dan 5. Itu adalah pertemuan gubernur-gubernur bank sentral negara-negara OKI. Negara OKI ada 57 negara. Kemarin yang hadir ada 30 negara ditambah dengan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank, BIS, ADB, IDB. Jadi kami berkumpul membicarakan isu-isu yang sangat mutakhir di dalam perkembangan ekonomi global dan kemudian kaitannya dengan ekonomi keuangan syariah. Sangat menarik bahwa seperti kita tahu krisis 2008 muncul karena ekonomi konvensional menciptakan banyak sekali bubbles dan bubbles pecah kemudian memporak-porandakan seluruh bangunan sistem keuangan global. Kita punya alternatif yang sangat bagus yaitu sistem ekonomi syariah yang potensi bubble-nya sangat kecil karena emang dia fokus kepada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif, yang tidak bubble, sehingga seharusnya ini adalah kesempatan besar menunjukkan kepada dunia kita punya alternatif sistem yang bagus. Nah, tentu saja perjalanan ke arah sana bukan perjalanan yang mudah. Pertemuan kemarin juga membicarakan banyak sekali isu-isu terkini, termasuk juga seperti yang sudah dikatakan di sana pentingnya stabilitas keuangan dan dalam konteks itu juga pentingnya macroprudential policy dalam konteks itu. Tetapi lebih jauh dari itu, sebetulnya kami di Bank Indonesia sangat memanfaatkan pertemuan para gubernur bank sentral itu, Mbak Rara, justru untuk juga meningkatkan public campaign, terutama di Indonesia. Jadi kita sudah bicara secara internasional, tapi juga ada dimensi keindonesiaan yang kami sangat ingin manfaatkan karena adanya momentum yang sangat baik di dalam pertemuan internasional itu. Sehingga kami bikin rangkaian kegiatan acara dari tanggal 3 sampai tanggal 9 keseluruhan di Surabaya dan banyak sekali kegiatan yang nanti mungkin kita bisa perdalam setelah ini, Mbak Rara. Oke, ini salah satu isu yang menarik tadi kebijakan makroprudensial. Ini sebetulnya kebijakan seperti apa yang nanti akan diambil ataupun langkah konkretnya memang untuk menjaga stabilitas keuangan itu sendiri, Pak Erwin? Istilah makroprudensial memang relatif baru di dalam kebijakan ekonomi khususnya di bank sentral. Sebelumnya selalu ada pemisahan bahwa bank sentral bisa bekerja sendiri dan kemudian nanti stabilitas sistem keuangan bekerja sendiri. Tetapi pengalaman tahun 2008 menunjukkan keduanya harus jalan bareng. Jadi ada banyak sekali implikasi dari stabilitas sistem keuangan kepada stabilitas sistem makro ekonomi secara keseluruhan dan muncullah kemudian terminologi makroprudensial. Dan pertemuan kemarin secara lebih khusus membicarakan konteks makroprudensial itu dalam konteks lembaga keuangan Islam, lembaga keuangan syariah gitu. Jadi makroprudensial sendiri sesuatu yang baru, kita bahkan mulai sesuatu yang lebih baru lagi yaitu makroprudensial dalam konteks keuangan syariah. Diskusinya sangat menarik dan saya yakin setelah ini akan banyak sekali pendalaman-pendalaman tentang itu. Termasuk juga tadi sudah dikatakan Mbak Rara ada keinginan untuk memperdalam pasar keuangan syariah. Oke, ini Pak Erwin, ini kan kemudian pertemuan antara Bank Indonesia dengan gubernur bank sentral dari negara-negara OKI bukan yang pertama kali seperti itu. Tapi selama ini efektivitas kerjasama antara dua pihak ini seperti apa nih, Pak? Organisasi Kerjasama Islam itu adalah organisasi yang sudah sejak lama. Cakupannya ada banyak sekali. Kalau Mbak Rara mungkin tahu, beberapa waktu terakhir bahkan mereka punya pertemuan di Indonesia juga karena tahun ini ada keketuaannya Indonesia, chairmanship-nya ada di Indonesia, ada banyak sekali kegiatan. Salah satunya yang mungkin agak jauh dari area kami, misalkan sebagai ilustrasi ada pertemuan menteri-menteri pariwisata negara-negara OKI. Jadi OKI sendiri kerjasamanya sangat luas.
Salah satunya ada ekonomi salah satu cabangnya lagi adalah ada kerjasama bank sentral. Ini dilakukan sudah beberapa kali, terakhir itu di Saudi Arabia dan pada saat itu memutuskan bahwa berikutnya adalah di Indonesia. Sebetulnya pertemuan terakhir itu menyepakati tempatnya itu di Bali, tapi kemudian kami menegosiasi bahwa kalau bicara tentang ekonomi syariah yang paling bagus itu mestinya di Surabaya. Mereka setuju dan kemudian di sini. Efektivitas sebagai sebuah policy discussion, saya kira itu cukup efektif. Jadi masing-masing bisnisnya bank sentral tentu saja adalah policy, dan policy discussion selalu menjadi ajang yang penting untuk pertemuan para gubernur untuk membicarakan konteks masing-masing dan bisa saling belajar lesson learn yang bisa dipetik dari masing-masing negara, masing-masing jurisdiksi. Hadir juga kemarin lembaga-lembaga internasional IMF, World Bank, BIS, IDB, ADB membicarakan banyak hal yang sangat terkini. Saya kira dari kacamata kebijakan bank sentral, policy discussion-nya cukup efektif. Oke, itu kemudian selain ada dua isu kemudian, ada kebijakan makroprudensial tadi sudah kita bahas seperti itu Pak Erwin. Ada satu lagi mengenai pendalaman pasar keuangan. Ini mengenai pendalaman pasar keuangan. Kita ketahui bagaimana pasar perbankan syariah ini masih relatif kecil dan memang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut seperti itu. Ini sebetulnya kendalanya apa kemudian sehingga pasar perbankan syariah masih relatif belum maksimal? Pertama tentu saja bahwa harus dipahami umur dari perbankan syariah atau sistem keuangan syariah ini relatif baru dibanding dengan sistem keuangan konvensional yang sudah sangat lama. Sehingga dengan demikian kalau kita membandingkan dengan sistem keuangan konvensional mungkin tidak apple to apple. Nah, tetapi kalau dilihat dari pertumbuhannya sangat impresif. Walaupun kalau kita lihat dari sisi pangsanya masih kecil sehingga banyak sekali room for improvement. Nah, khusus tentang pendalaman pasar keuangan, saya kira ada dua dimensi yang penting di sana. Pertama adalah pendalaman dalam konteks pengembangan instrumen-instrumen keuangan. Perlu ketersediaan instrumen-instrumen keuangan yang lebih variatif, yang lebih banyak menjangkau pelaku usaha. Tapi itu di pasar keuangannya. Tapi di dimensi yang lain, yang tidak kalah pentingnya adalah pentingnya pendalaman dalam konteks financial widening atau di dalam istilah yang sekarang sedang populer, financial inclusion. Dalam pengertian memperbesar akses masyarakat kepada lembaga keuangan, khususnya syariah. Nah, dua dimensi ini yang harus jalan bersama, sehingga nanti pada akhirnya sinerginya menciptakan, katakanlah, pangsa sistem keuangan syariah yang tadi dianggap masih kecil. Untuk akses perbankan untuk memperluas ini, Bank Indonesia apa kemudian yang diupayakan agar ini akses perbankan dari segi untuk widening pasarnya ini akan semakin optimal seperti itu, Pak? Iya, Mbak Rara. Seperti kita tahu, sekarang pengawasan bank sudah beralih ke lembaga baru, Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi pengawasan itu sudah beralih, apa kemudian Bank Indonesia tidak punya peran ke dalam ekonomi syariah? Ada diskusi yang sangat intensif di Bank Indonesia, di Dewan Gubernur, dan kami berketetapan hati untuk terus melakukan upaya pengembangan ini. Sehingga terus kemudian public campaign-nya seperti rangkaian kegiatan 3-9 di Surabaya ini kita sebut sebagai Indonesia Syariah Economic Festival. Jadi Bank Indonesia kemudian mengambil peran di sisi ekonomi syariah yang tentu ada irisan, tapi yang mungkin mudah-mudahan nanti bisa lebih luas, dan kemudian inisiatif-inisiatif seperti tadi Mbak Rara katakan yang penting yang untuk menggiatkan percepatan ekonomi syariah, tetap kami bisa berkontribusi di situ. Oke, Pak Erwin, selain akses ini ada juga kemudian yang menjadi tantangan dan juga PR adalah mengenai produk-produk syariah sendiri yang belum kemudian terlalu dikenal seperti itu. Tapi jangan dijawab dulu Pak Erwin, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh performa buruk Manchester City mulai mengundang banyak rumor-rumor. Salah satu rumor terbesar yang beredar di media Inggris adalah pemecatan Manuel Pellegrini. Menurut salah satu tabloid di Inggris, para petinggi Manchester City berniat mendatangkan pelatih Atletico Madrid Diego Simeone untuk menggantikan Pellegrini. Saat ini City tengah dalam rentetan hasil buruk. The Citizens baru meraih 1 kemenangan dalam 6 laga terakhir di semua ajang.
Setelah menjalani 11 pertandingan di Liga Inggris, City baru meraih 21 poin. Sang juara bertahan kini tertinggal 8 poin dari Chelsea di puncak klasemen. Simeone mulai banyak diincar klub-klub Eropa karena performa Atletico Madrid musim lalu. Pelatih asal Argentina itu memimpin Atletico meraih gelar juara Liga Spanyol dan masuk ke final Liga Champions. With more journalists in more countries than any other international news broadcaster, BBC World News HD brings you trusted global stories. Has China really got what it takes to dominate the global economy? Our state-of-the-art studios and international expertise bring stories to life. All in high definition, available on BBC World News. Family Fun Fair 2014 live performance Ayu Ting Ting, Ran, JKT48, Sandi Sondoro. A day full of joy, excitement and entertainment, interactive games, stand-up comedy, DJ performance, streetball competition, juggling competition, movie screening and many more. Thursday to Sunday from 13 to 16 November 2014 at Lipo Mall Kemang Atrium, Jakarta. Supported by Suara Pembaruan hadir untuk membuat perubahan yang positif dan menjadikannya lebih berarti bagi masyarakat. Dalam persaingan berita online yang kian ketat, apa yang diberikan suarapembaruan.com? Selain bisa mengikuti Suara Pembaruan e-paper, para pembaca bisa mengikuti berita-berita real-time di bidang politik, hukum, nasional, dan internasional. Apakah ada sajian berita lain? Suarapembaruan.com menyajikan juga berita-berita olahraga, ekonomi, sosial, gaya hidup, dan selebritas. Jadikan portal suarapembaruan.com sebagai sumber informasi terpercaya Anda, kapanpun, dimanapun. Berita 1 hadir dalam multi-platform mobile app, live streaming, radio, foto dan buletin, sosial media dan citizen journalism. Mobile app Berita 1. Download segera aplikasinya via smartphone Anda dan nikmati tayangan dan sajian informasi kami. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Erwin, tadi kita sudah membahas mengenai akses perbankan yang memang menjadi tantangan juga seperti itu. Selain itu ada juga produk-produk syariah yang memang masih kurang dikenal dibandingkan produk-produk yang konvensional seperti itu. Ini bagaimana cara mensosialisasikannya, Pak Erwin? Iya Mbak Rara, jadi ada kritik bahwa produk-produk lembaga keuangan syariah itu hanya beda namanya saja, murabawah, murakakah dan semacam itu, dan kadang-kadang mungkin orang merasa teknologi itu belum dikenal, pasti butuh waktu. Branding tentu saja adalah sebuah konsep juga yang memang membutuhkan waktu di sana, dan saya kira upaya ke arah itu memang sedang gencar dilakukan. Poinnya adalah bagaimana supaya masyarakat lebih mengenal. Saya kira teman-teman di Otoritas Jasa Keuangan sangat aktif mengkampanyekan itu. Jadi kalau boleh saya tidak men-touch dari sisi yang sudah dilakukan karena memang saya tahu sekali bahwa mereka sudah melakukan itu dengan baik. Nah, yang sekarang sedang kita coba juga adalah juga menyentuh produk-produk keuangan syariah yang selama ini mungkin belum banyak tersentuh. Salah satu yang terpenting adalah zakat. Potensi zakat Indonesia misalkan luar biasa sekali. Sebuah estimasi mengatakan sekitar 200 triliun lebih, saya lupa angkanya. Tapi yang terjadi sekarang hanya sekian triliun. Ada banyak sekali. Nah, salah satu isunya adalah kredibilitas dari lembaga zakat. Sehingga termasuk di dalam pembicaraan OKI kemarin adalah kita sedang mengupayakan sebuah langkah yang sangat serius untuk memperkuat kredibilitas dari lembaga zakat. Yang ingin kita lakukan adalah membuat sebuah standarisasi pengelolaan zakat yang prudent, yang diharapkan bisa kredibel, dan kemudian pada saatnya nanti dengan kredibilitas itu diharapkan potensi yang besar itu bisa masuk ke sana. Wakaf juga selain zakat adalah sebuah potensi instrumen keuangan syariah yang belum banyak tersentuh karena memang lebih banyak pengelolaan wakaf itu secara community, standarisasinya mungkin masih lemah, dan itu juga yang kemarin kita bicarakan di dalam pertemuan kemarin. Kita ngelihat potensi yang luar biasa
dan sejauh ini masih potensi dan ada banyak sekali inisiatif yang muncul kemarin untuk penguatan itu. Selain itu, yang juga kami lakukan, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatannya banyak sekali selain yang OIC meeting tadi itu, kami juga beberapa waktu kemarin dalam rangkaian itu mengumpulkan pesantren seluruh Indonesia. Tidak seluruh sih sebetulnya, pesantren-pesantren terkemuka di Indonesia. Ada 2 isu penting di sana. Yang pertama adalah pentingnya kemandirian ekonomi lembaga pesantren, sehingga dia bisa lebih sustainable secara ekonomi, dan pada saat yang sama lulusan pesantren, yaitu santri, nanti bisa punya kemampuan entrepreneurship juga karena dia punya lembaga ekonomi. Dan yang kedua adalah yang kita inginkan, sebetulnya pesantren dengan santrinya yang luar biasa besar itu adalah sebuah potensi pengembangan ekonomi syariah yang luar biasa. Jadi pada saat yang sama kita bisa mengembangkan pesantren, pada saat yang sama juga kita bisa menggunakan pesantren-pesantren itu sebagai channel untuk peningkatan kegiatan ekonomi syariah. Nah, agak jauh mungkin dari pengertian instrumen keuangan syariah yang selama ini kita kenal, tetapi yang berusaha kami buka pikiran kami adalah ada banyak sekali sebetulnya upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Karena pengertian kami tentang pendalaman pasar keuangan sekali lagi adalah bukan hanya kepada pengembangan instrumen-instrumen di lembaga keuangan, tapi juga adalah financial inclusion, financial widening. Bagaimana kemudian masyarakat bisa punya akses yang lebih besar kepada keuangan syariah. Artinya ada banyak amunisi selain instrumen-instrumen yang sudah ada, tadi juga channel-channel seperti itu untuk kemudian mengembangkan ekonomi syariah. Ini artinya potensinya sangat luar biasa sekali, sangat Pak luar biasa sekali, dan kami berketetapan hati sekali lagi, dan itu sudah didukung oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk mulai mengembangkan konsep ekonomi syariah. Sebelumnya sudah dan sekarang masih dikembangkan oleh teman-teman di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu di sistem keuangan syariahnya. Kami sekarang sedang berpikir untuk pengembangan sebuah konsep ekonomi syariahnya, yang di dalamnya nanti ada banyak sekali elemen-elemen yang terlibat. Institutional aspek juga sangat penting di sana. Artinya prospek kedepannya dari industri perbankan ataupun sistem keuangan syariah ini sangat menjanjikan seperti itu, Pak Erwin? Sangat menjanjikan, dan saya bisa kasih satu alasan penting kenapa itu sangat menjanjikan. Karena lembaga keuangan syariah atau prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi syariah itu sebetulnya sangat sesuai dengan prinsip-prinsip prudensial. Lembaga keuangan syariah dibangun dengan niatan untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, kegiatan-kegiatan yang spekulatif. Kita tahu sekali bahwa kegiatan-kegiatan spekulatif itu bahkan dilarang. Nah, seperti tadi di awal sudah kita bahas bahwa terbukti pada tahun 2008 sistem keuangan yang konvensional itu menciptakan bubble yang luar biasa. Krisis terjadi, krisis after crisis. Gitu. Dalam sekian ratus tahun sejarah perkembangan ekonomi konvensional, krisis selalu terjadi karena penciptaan bubble yang tercipta dari sistem yang konvensional yang ada. Makanya sekarang kita punya alternatif sistem yang sebetulnya luar biasa, yang mungkin belum banyak disadari, sehingga kembali potensinya menjadi luar biasa. Ini juga seperti kemarin kebetulan di dalam salah satu acara kami, yaitu kami mengumpulkan ribuan orang santri di Makodam di Surabaya, dan ada tausiah dari Kiai Haji Hasyim Musyadi yang sangat bagus tausiahnya, yang kemudian juga menginspirasi kita semua bahwa Islam itu sebetulnya adalah rahmatan lil alamin, bahwa terjemahan dari rahmatan lil alamin harusnya juga ada di dalam produk-produk ekonomi syariah, karena kita tahu itu produk yang bagus gitu. Dan jangan terlalu kemudian diseram-seramkan oleh misalkan istilah-istilah yang terlalu, beberapa orang mengkritisi terlalu ke Arab-Araban. Yang penting adalah bagaimana kemudian semua orang punya kesadaran bahwa ini adalah sebuah sistem alternatif yang sangat baik. Nah, ini sistem alternatif yang sangat baik, dan tidak hanya kemudian negara-negara OKI saja yang berminat. Kalau tidak salah dalam pertemuan juga Thailand juga ikut sebagai observer. Betul, seperti itu. Betul sekali. Ini artinya memang di luar negara-negara Islam pun betul sekali, sistem ini juga diminati. Kalau Mbak Rara perhatikan, misalkan salah satu poros penting di dalam keuangan syariah adalah London. Dan kita tahu London bukan mayoritas Muslim. Negara-negara di Eropa sudah sangat tertarik. Sukuk misalkan sebagai salah satu instrumen syariah dibeli oleh banyak orang, bukan hanya Muslim. Karena mudah-mudahan karena mereka melihat ini adalah sebuah alternatif yang baik. Sekali lagi,
kembali terinspirasi oleh ceramahnya Pak Kiai Hasyim Muzadi. Ini mungkin bentuk konkret dari Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik. Amin. Amin. Oke. Baik, kita harapkan memang dengan potensi yang ada di dalam negeri, kita harapkan memang sistem ekonomi syariah ini dapat berkembang dan tumbuh dengan pesat seperti itu. Dan itu harus diusahakan. Dan dia tidak bisa jalan sendiri. Oke, baik. Pak Erwin, terima kasih telah berbincang bersama kami. Terima kasih sekali kesempatannya. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog mengenai perekonomian syariah masih akan berlanjut sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh Saat pasien mengalami kondisi gawat darurat medis di lokasi tertentu, maka diperlukan evakuasi medis yang cepat agar jiwanya dapat terselamatkan. Apa itu evakuasi medis? Evakuasi medis adalah pemindahan pasien oleh personel medis secara cepat dan efisien dari lokasi kejadian sampai kepada fasilitas medis yang memadai. Fasilitas Medivac apa yang dimiliki oleh Siloam Hospitals? Selain mobil ambulans, kami juga menyediakan air medical evacuation dengan helikopter dan private jet. Saat diharapkan dengan kondisi darurat medis, segera hubungi 021 500 911. Family Fun Fair 2014 Live Performance Ayu Ting Ting, Run, JKT48, Sandi Sondoro. A day full of joy, excitement and entertainment. Interactive games, stand-up comedy, DJ performance, streetball competition, juggling competition, movie screening and many more. Thursday to Sunday from 13 to 16 November 2014 at Lipo Mall Kemang Atrium, Jakarta. Supported by dipersembahkan oleh Pemirsa, kita akan kembali berbincang mengenai ekonomi syariah, stabilitas keuangan melalui kebijakan makro prudensial dan juga pendalaman pasar keuangan. Kali ini kita akan berbincang dengan Direktur Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia, Ibu Yati Kurniati. Bu Yati, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama Berita 1. Bu Yati, ini untuk mengembangkan ekonomi syariah, salah satu instrumennya ataupun channelnya adalah mengenai financial inclusion dan melalui zakat atau wakaf. Ini kalau kita berbicara mengenai potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduk muslim ini ada sekitar lebih dari 200 triliun seperti itu ya Bu ya. Tapi ini baru terrealisasi atau targetnya baru mencapai sekitar 1% saja. Itu apa saja kemudian yang menjadi kendalanya Bu? Sebenarnya kalau kita bicara soal pengumpulan zakat, penyaluran zakat, itu kan kita bicara trust. Yeah. Jadi orang yang memiliki dana itu harus percaya kepada yang mengumpulkan dan menyalurkannya. Yeah. Bank Indonesia bekerja sama dengan Basnas maupun otoritas zakat negara lain mencoba bersama-sama menyusun tata kelola yang efisien, yang lebih baik dengan governance. Kenapa Bank Indonesia ikut-ikut di situ? Itu kan udah zakat ya. Kalau dari Bank Sentral kita kan berpengalaman bekerja sama secara internasional untuk menyusun prinsip-prinsip pengawasan perbankan yang